Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penilaian eksternal mengenai kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial budaya, demografi, dan lingkungan. Yang sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada saya Riki Ahmad NPM 2201010102, yang selanjutnya ada Ijuk Yuskiantoro NPM 2201010133, yang selanjutnya ada Wahyu Petasari NPM 2201010135, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Semakin banyaknya keluarga di mana baik suami maupun istri bekerja merupakan sebuah tren ekonomi di Amerika Serikat. Orang menilai waktu dengan uang, layanan konsumen yang lebih baik, ketersediaan yang cepat, operasi produk yang bebas masalah, serta perawatan dan layanan perbaikan yang andal menjadi semakin penting. Ada juga faktor ekonomi, memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensial dari beragam strategi. Sebagai contoh, ketika tingkat suku bunga naik, dana yang diperlukan untuk ekspansi modal menjadi lebih mahal atau tidak tersedia. Ada juga variabel-variabel ekonomi Amerika Serikat yang penting untuk dimonitor. Yang pertama, pergeseran ke ekonomi jasa di Amerika Serikat, yaitu faktor impor atau ekspor. Yang kedua, ketersediaan kredit, yaitu pergeseran permintaan barang dan jasa yang berbeda. Yang ketiga, tingkat pendapatan yang bisa dikeluarkan, yaitu perbedaan pendapat menurut kawasan dan kelompok konsumen. Yang terakhir, kecenderungan orang yang belanja, yaitu fluktuasi harga, dan sebagainya. Ada juga tren dolar Amerika Serikat, memiliki pengaruh yang signifikan dan sangat besar terhadap perusahaan dari berbagai industri dan lokasi yang berbeda. Sebagai contoh, industri farmasi, pariwisata, hiburan, kendaraan bermotor, penerbangan, dan produk hutan sangat diuntungkan. Dan selanjutnya akan Yang dijelaskan oleh selanjutnya ada kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Yaitu perubahan sosial, budaya, demokrasi, dan lingkungan memiliki dampak yang besar atas hampir semua produk, jasa pasar, dan konsumen, organisasi-organisasi kecil, besar, laba, dan nirlaba di semua industri dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang muncul. Tren-tren baru ini menciptakan jenis konsumen yang berbeda dan konsekuensinya menciptakan kebutuhan akan produk jasa dan strategi yang berbeda pula. Next. Yang pertama, kekuatan sosial. Kekuatan sosial berperan penting dalam membangun jaringan profesional yang mendukung kolaborasi antar perusahaan. Contoh, kekuatan sosial ini dapat dilihat dalam industri teknologi, di mana perusahaan seperti Google dan Apple seringkali berkolaborasi dengan startup dan universitas untuk mengembangkan inovasi baru. Yang selanjutnya, kekuatan demografis. Dalam struktur populasi dan preferensi, konsumen juga mendorong perusahaan untuk berkolaborasi. Kekuatan demografi mencakup perubahan dalam usia, jenis kelamin, etnis, dan perilaku konsumen yang mempengaruhi permintaan pasar. Yang selanjutnya, kekuatan budaya. Kekuatan budaya memainkan peran yang signifikan dalam pola kerjasama, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Contoh dalam industri otomotif, kolaborasi antara
perusahaan Jepang dan Eropa seringkali memerlukan pendekatan yang berbeda dalam manajemen proyek dan komunikasi. Yang selanjutnya ada kekuatan lingkungan, yaitu kekuatan lingkungan semakin mendesak perusahaan untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dunia saat ini, termasuk isu berkelanjutan dari perusahaan. Contohnya adalah kerjasama antara perusahaan energi terbarukan untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat mengurangi emisi karbon. Next. Yang selanjutnya ada variabel-variabel sosial budaya, demografis, dan lingkungan yang penting. Yaitu ada tingkat kehamilan, yaitu sikap terhadap pensiun, jumlah kelompok kepentingan khusus, yaitu sikap terhadap waktu luang. Yang selanjutnya jumlah perkawinan, yaitu sikap terhadap kualitas produk. Yang terakhir jumlah perceraian, yaitu sikap terhadap layanan konsumen dan lain-lain. Kemudian selanjutnya dari artikel definisi kapabilitas dinamis. Kapabilitas dinamis adalah proses spesifik seperti pengembangan produk, aliansi, dan pengambilan keputusan strategis. Kapabilitas dinamis bukan abstraksi yang tidak jelas, tetapi proses yang dapat diidentifikasi. Karakteristik pasar dinamis. Di pasar yang cukup dinamis, kapabilitas dinamis berbasis rutinitas terperinci, stabil, dan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Di pasar dengan kecepatan tinggi, kapabilitas dinamis dapat lebih sederhana, berbasis pengalaman, dan tidak stabil dengan hasil yang tidak dapat diprediksi. Kesimpulan, kapabilitas dinamis diperlukan untuk mencapai keunggulan kompetitif, tetapi bukan sumber yang cukup untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. RBV diperlukan diperluas untuk mencakup pasar dengan dinamisme tinggi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.